Perkenalkan, nama saya Firman Budi Hartono, mahasiswa UIN Sezu Purwokerto dari kelas 3 PAIC dengan NIM 20121104021118. Di sini saya akan menjawab soal matkul sumber belajar berbasis multimedia. Oke, untuk jawaban pertama tentang pertimbangan utama jika Anda ingin mengembangkan sumber belajar PAI berbasis multimedia. Jawabannya yaitu mengembangkan sumber belajar PAI berbasis multimedia melibatkan beberapa pertimbangan penting untuk memastikan bahwa materi pembelajaran ini tidak hanya efektif tetapi juga relevan dan menarik bagi para pelajar. Berikut ini ada contoh-contohnya. Saya mengambil ada 10 kurang lebih. Yang pertama tentang kesesuaian dengan kurikulum, di mana kita harus memastikan bahwa sumber belajar multimedia ini dikembangkan sejalan dengan kurikulum PAI yang berlaku. Hal ini termasuk pemahaman mendalam terhadap standar pembelajaran dan kompetensi yang diharapkan dari setiap tingkat. Contoh yang kedua yaitu konten yang akurat dan sahih, di mana kita harus bisa memastikan bahwa konten tersebut itu akurat dan sahih, yang sesuai dengan ajaran Islam. Nah, keterlibatan pakar Islam atau pakar PAI dan pakar ahli agama dalam mengembangkan konten dapat membantu memastikan keabsahan atau kebenaran informasi. Terus yang contoh yang ketiga yaitu tentang interaktivitas dan keterlibatan, di mana multimedia ini dapat meningkatkan keterlibatan siswa melalui elemen-elemen yang interaktif seperti simulasi, pertanyaan di mana ini pertanyaannya interaktif, dan tugas-tugas berbasis multimedia. Hal ini membantu siswa untuk lebih terikat atau lebih terlibat dan memahami materi-materi yang lebih baik. Untuk contoh yang keempat yaitu tentang diversifikasi media, di mana kita menggunakan media ini berdasarkan berbagai dari jenis media seperti teks, gambar, audio, dan video. Untuk memenuhi gaya belajar yang berbeda-beda ini, kombinasi yang lebih baik dari berbagai jenis media dapat membantu menjangkau siswa dengan cara yang paling efektif. Terus contoh yang kelima yaitu aksesibilitas, di mana kita ini memastikan sumber belajar dapat diakses oleh sebanyak mungkin orang. Terus hal ini dapat mencakup penyediaan versi yang dapat diakses oleh difabel, terus dukungan untuk berbagai perangkat, dan akses internet yang memadai. Untuk contoh yang ketujuh yaitu tingkat kesulitan yang sesuai, di mana kita sebagai guru itu di mana multimedia ini sesuai tingkat kesulitan materi dengan tingkat pemahaman siswa. Sumber belajar multimedia ini sebaiknya dapat diadaptasikan untuk berbagai tingkat kecerdasan dan kemampuan belajar para siswa. Untuk contoh yang ketujuh, aspek kreativitas, di mana kita memanfaatkan kelebihan multimedia ini mengeksplorasi aspek kreativitas dalam pembelajaran PAI. Animasi visual dan presentasi grafis dapat membantu menyampaikan konsep-konsep agama dengan cara yang menarik. Terus untuk contoh yang ke-8 ada evaluasi dan umpan balik, di mana ini menyediakan alat evaluasi yang efektif dan mekanisme umpan balik untuk mengukur pemahaman siswa
terhadap materi. Ini memungkinkan perbaikan dan peningkatan berkelanjutan dalam sumber belajar. Untuk contoh yang kesembilan, yaitu ada kesesuaian dengan teknologi terkini. Pastikan sumber belajar memanfaatkan teknologi terkini agar tetap relevan dan dapat bersaing. Ini termasuk integrasi dengan platform pembelajaran online, aplikasi media, dan perkembangan teknologi pembelajaran lainnya. Dan contoh yang terakhir yaitu contoh ke-10, yaitu tentang ketahanan terhadap perubahan, di mana desain sumber belajar multimedia ini fleksibilitas sehingga dapat diupdate dan disesuaikan dengan perkembangan dalam pendidikan dan teknologi. Jawaban kedua, saya sebagai guru PAI ingin mengembangkan sumber belajar berbasis multimedia untuk pembelajaran fikih, akidah, dan SKI. Dan saya akan memberikan sebuah contoh untuk salah satu tema pembelajaran pada setiap mata pelajaran tersebut. Contoh pertama, mata pelajaran fikih. Di sini saya mengambil tema tentang sholat. Bentuk sumber belajar aplikasi interaktif sholat. Nah, saya akan mengembangkan aplikasi interaktif yang memberikan panduan langkah demi langkah tentang tata cara sholat. Mana aplikasi ini mencakup tata cara sholat, 5 waktu, gerakan-gerakan sholat, bacaan-bacaan sholat, terus dan turunan-turunan sunnah dalam sholat tersebut. Nah, multimedia seperti animasi 3D dan video dapat digunakan untuk memvisualisasikan dengan jelas setiap langkah dalam sholat. Terus berikutnya tentang penggunaan, di mana siswa ini dapat mengakses aplikasi ini melalui perangkat seluler dan komputer. Aplikasi menyediakan latihan interaktif untuk mempraktikkan tata cara sholat. Terus terdapat ujian singkat dalam aplikasi tersebut itu untuk menguji pemahaman siswa terhadap sebuah materi tersebut. Nah, untuk contoh yang kedua saya dari SKI yaitu sumber kebudayaan Islam. Tema yang saya ambil yaitu tentang peradaban Islam di Andalusia. Bentuk sumber belajar animasi multimedia peradaban Islam di Andalusia. Nah, saya akan mengembangkan animasi multimedia yang menggambarkan perkembangan dan pencapaian peradaban Islam yang ada di Andalusia. Animasi ini dapat mencakup aspek-aspek seperti arsitektur, ilmu pengetahuan, seni, dan toleransi antar agama. Dan untuk penggunaannya di sini, animasi dapat diputar dalam kelas sebagai pengantar topik. Siswa dapat menjelajahi animasi ini secara mandiri di rumah melalui platform pembelajaran daring. Dan tugas proyek dapat diberikan kepada siswa untuk menyelidiki lebih lanjut tentang tokoh-tokoh dan peristiwa dalam peradaban tersebut. Nah, yang ketiga yaitu tentang contoh akidah akhlak. Di mana ini saya mengambil tema yaitu sifat mulia Nabi Muhammad SAW. Nah, bentuk sumber belajar video dokumenter sifat mulia Nabi. Nah, saya akan menghasilkan video dokumenter ini yang membahas sifat-sifat mulia Nabi Muhammad SAW. Video ini dapat mencakup kejujuran, kasih sayang, keadilan, dan sifat-sifat positif lainnya yang dimiliki oleh Nabi Muhammad. Nah, penggunaan video dapat diputar dalam kelas sebagai bagian dari sebuah pelajaran. Diskusi kelas dapat diadakan setelah menonton video untuk mendalami pemahaman siswa. Siswa dapat mengakses video ini sebagai sumber referensi di luar jam pelajaran. Soal yang ketiga tentang AI. Ini saya di sini akan menjelaskan tentang definisi AI, terus karakteristik, dan apabila si AI ini dijadikan, apakah bisa AI ini dijadikan sebagai sumber belajar. Nah, yang pertama tentang definisi AI tersendiri itu. Nah, AI ini atau
artificial intelligence atau kecerdasan buatan merujuk pada kemampuan mesin atau komputer untuk melakukan yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia. Ini mencakup berbagai teknik dan metode yang dirancang untuk memungkinkan mesin belajar dari data mengenai pola, mengambil keputusan yang cerdas. Nah, terus untuk karakteristik AI sendiri itu ada banyak contoh, yang dimana contoh pertama yaitu machine learning atau pembelajaran mesin. AI ini menggunakan algoritma machine learning untuk memungkinkan mesin belajar dari data dan meningkatkan kinerja seiring waktu. Terus contoh yang kedua tentang karakteristik yaitu pengolahan bahasa alami atau natural language processing. Nah, ini di mana kemampuan ini untuk memahami dan mengartikan serta berkomunikasi dengan manusia melalui bahasa alami. Terus contoh berikutnya yang ketiga yaitu pengenalan pola atau pattern recognition. Di mana ya ini dapat mengidentifikasikan pola kompleks dalam data, memungkinkannya untuk membuat prediksi dan pengambilan keputusan yang cerdas. Terus contoh yang keempat yaitu tentang kemampuan menyelesaikan tugas yang sulit. AI dapat menyelesaikan tugas-tugas yang memerlukan pemikiran tinggi seperti perencanaan strategis, diagnostik medis, dan pemecahan masalah yang kompleks. Terus contoh yang kelima yaitu di mana kemampuan pembelajaran mandiri, di mana sistem AI ini dapat memperbarui dan meningkatkan pengetahuannya sendiri tanpa intervensi manusia. Yang ketiga menurut saya tentang AI, penggunaan AI dalam sebuah pembelajaran itu ya banyak manfaatnya lah. Nah, terus manfaat yang pertama atau penggunaan AI ini dalam pengembangan sumber belajar pembelajaran dapat memberikan banyak manfaat itu. Nah, yang manfaat yang pertama itu tentang personalisasi pembelajaran, di mana sistem AI ini dapat menyesuaikan materi pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar dan kebutuhan individu, meningkatkan efisiensi pembelajaran. Untuk contoh kedua yaitu tentang evaluasi dan pemantauan. Terus yang ketiga yaitu tentang otomatisasi penilaian, di mana sistem AI ini dapat secara otomatis menilai sebuah tugas dan memberikan umpan balik, membebaskan waktu guru untuk interaktif yang lebih personal. Terus contoh yang keempat yaitu tentang pemantauan kemajuan, di mana ya ini dapat memantau kemajuan seorang siswa dan merekomendasikan penyesuaian kurikulum berdasarkan kebutuhan individual. Nah, yang contoh kelima tentang interaktivitas. Aplikasi AI dapat menyesuaikan pengalaman pembelajaran interaktif melalui simulasi permainan edukatif dan tutor virtual. Untuk contoh yang keenam yaitu tentang pengembangan keterampilan kritis, di mana AI ini dapat membantu seorang siswa mengembangkan keterampilan kritisnya seperti pemecahan masalah, pemikiran kritis, dan kolaborasi melalui skenario pembelajaran yang mendalam.